cuacanya mungkin agak mendung ya Bu ya. Harus selalu semangat, Iya. menularkan semangat itu ke siswa-siswa juga. Iya, gitu ya Bu ya. Iya. Karena mungkin aura yang akan kita timbulkan nanti juga berpengaruh terhadap anak-anak juga ya Bu ya. Iya, mempengaruhi suasana kelas juga. Iya, baik. Begini Bu Lila, tujuan saya ingin mengajak Bu Lila di ruangan ini karena saya ingin belajar dari Bu Lila. Belajar apa ini? Iya, jadi Bu Lila, sebelumnya tujuan saya mengajak Bu Lila ngobrol-ngobrol santai di pagi ini. Saya ingin mengetahui proses pembelajaran yang Bu Lila lakukan waktu di kelas. Boleh ya Bu ya? Boleh, silahkan. Iya, jadi sebelumnya Bu Lila saya tanya dulu nih, Bu Lila sekarang ngajar kelas berapa? Saya ngajar kelas 7. Kelas 7 ya Bu ya? Oh iya. Mapel apa Bu Lila? Mapel bahasa Jawa. Bahasa Jawa ya Bu ya? Menarik sepertinya nih. Iya. Kemudian Bu Lila ada berapa bab yang akan Bu Lila sampaikan pada semester ini? Untuk semester ini ada 4 bab. Kemudian sekarang sudah bab kedua. Bab kedua ya. Boleh saya tahu Bu Lila itu bab tentang apa? Babnya tentang lagu kreasi Anyar. Lagu kreasi Anyar. Sepertinya menarik itu Bu. Iya. Nah Bu Lila, dalam mengajarkan tentang lagu kreasi Anyar itu, Bu Lila kan tentu pasti punya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya. Nah kira-kira apa saja tujuan yang ingin dicapai Bu Lila dalam menerapkan materi itu di kelas? Salah satu tujuannya adalah siswa itu bisa kreatif dalam mengapresiasi sebuah lagu kreasi Anyar yang kebetulan ini diciptakan juga oleh guru dari SMP Negeri 5 juga. Wah, ya luar biasa ya. Berarti Bu Lila menginginkan anak-anak itu kreatif dalam mengapresiasi sebuah karya. Iya. Gitu. Ya, kemudian Bu Lila dalam mengapresiasi sebuah karya itu nanti Bu Lila apa yang ingin Bu Lila inginkan dari sebuah apresiasi itu? Dalam bentuk apa begitu Bu contohnya? Kalau dalam bentuk, kebetulan untuk materi ini saya ingin melihat dan membebaskan siswa sesuai dengan minatnya, pembelajaran yang berdiferensiasi begitu Bu. Jadi ada 5 opsi, 5 pilihan yang saya tawarkan ke anak-anak. Anak-anak, siswa-siswa yang akan memilih mana opsi atau pilihan yang sesuai dengan bakat mereka. Gitu. Iya, luar biasa sekali Bu Lila. Kalau boleh tahu nih Bu Lila, nanti kan Bu Lila menginginkan sebuah karya yang akan dihasilkan anak-anak ya dengan pembelajaran berdiferensiasi itu tadi sesuai minat dan bakat. Nah, kira-kira ada 5 opsi itu tadi apa saja ya Bu? Iya, yang pertama itu membuat video cover, menyanyi ulang begitu lagu Salaudi judulnya. Yang kedua membuat geguritan. Geguritan itu puisi berbahasa Jawa. Iya. Terus yang ketiga membuat cerpen. Terus yang keempat membuat gambar atau komik. Yang kelima membuat video wawancara. Ya. Wah, luar biasa sekali ini. Ya, luar biasa sekali Bu Lila. Sepertinya ini benar-benar menarik ya. Jadi dalam satu kelas itu nanti kita bayangkan dan kita inginkan itu anak-anak bisa berkreasi sesuai dengan minat dan bakat mereka ya Bu ya. Iya, benar. Menarik sekali nih. Nah, kira-kira nih Bu Lila, area pengembangan yang hendak dicapai itu fokus di apa ya Bu? Fokusnya kalau saya lebih di kreativitas anak-anak untuk membuat sebuah karya dengan memanfaatkan perbendaharaan katanya. Oh gitu, ya perbendaharaan kata itu nanti yang Bu Lila inginkan dalam bentuk digital atau mungkin langsung karya tulisan Bu? Oh, kalau itu saya bebaskan juga. Kalau memang siswa-siswa lebih suka digital, saya persilakan digital. Kalau manual begitu, yang di tulisan tangan itu juga boleh.
Baik-baik, berarti memang fokusnya ini di kreativitas anak-anak dalam mengapresiasi sebuah karya ya Bu ya. Apalagi ini judul lagunya ini tadi asalnya dari guru SMP 5 sendiri ya Bu ya. Iya. Gurunya saja kreatif, apalagi muridnya ya Bu ya. Harus kita tularkan. Gitu ya, menarik sekali Bu Lila. Nah Bu Lila, setelah Bu Lila tahu tentang tujuan pembelajaran dan area pengembangan, kira-kira strategi apa nanti yang akan Bu Lila lakukan dalam menggali kreativitas anak-anak untuk mengapresiasi sebuah karya itu tadi? Iya. Pertama-tama saya akan memancing siswa gitu. Jadi kami melihat video lagu itu bersama-sama di kelas ya. Kemudian saya akan memancing siswa mulai dari segi bahasa yang ada di lagu itu, musiknya, isi dari lagu itu, dan kesan yang didapatkan siswa dari setelah mendengarkan lagu itu bagaimana. Itu saya pancing-pancing dulu. Setelah kalau sudah dapat pendapatnya siswa-siswa baru dikembangkan sesuai dengan bakatnya siswa. Oh iya, menarik sekali. Jadi dengan kata lain itu seperti tes diagnostik awal begitu ya Bu ya. Jadi ingin lihat ini siswa-siswa ini pandainya di bidang yang mana ya. Menarik sekali. Baik, jadi itu ya tes diagnostik awalnya yang Bu Lila lakukan itu dengan cara seperti itu ya Bu ya. Jadi tidak melulu harus dalam bentuk paper begitu ya Bu ya. Baik. Kemudian Bu Lila kan sudah tahu tadi tentang tujuannya, kemudian area pengembangannya seperti itu, dan strategi yang dilakukan dalam menggali potensi anak. Kira-kira nanti dalam bentuk aksi nyatanya akan Bu Lila lakukan itu dalam waktu kapan? Dalam minggu ini. Dalam minggu ini ya Bu ya? Mulai besok, lusa, sampai hari Jumat. Oh begitu. Bu Lila, bolehkah saya ikut nimbrung di kelas dalam proses pembelajaran itu? Boleh. Ikut bernyanyi juga tidak apa. Iya, luar biasa sekali. Saya tertarik ini Bu dengan proses pembelajaran yang akan dikembangkan di kelas. Nah, dari itu nanti atau besok mungkin ya Bu ya, kita buat waktu agar saya bisa sambil nimbrung di kelas gitu ya Bu ya. Boleh, ngobrol. Iya baik. Terima kasih Bu Lila. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Mungkin cukup itu saja yang ingin saya tanyakan dan kita bertemu lagi besok ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Lila atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Kak. Pripun mawon proses dinten iki? Kalau ini Bu Lila kan jelasin enake apa ya? Kalau ini Bu Lila kan wis jelasin enake lagi kreasi anak. Kula dadi awak dhewe arep sinau ngenani apa to tujuan pembelajaran kita iki? Tujuan pembelajaran ini apa sing kudu dicapai? Sing sampeyan tampa dina iki yaitu siji mengapresiasi lagu kreasi anak judulnya salah lagi. Oke, kita nyetake lagu salah lagi apa sama ngrungokke enggak? Sakwise sampean ngrungokke lagu itu, sampean tugas lihat salah siji. Wonten gangsal pilihan. Sampean mangke saged milih salah siji. Endi sing sampean kira sampean paling iso? Wonten maneh sing badhe nyuwun pirsa? Nggih. Video komentar. Oh, nganggo basa krama napa mboten? Nah, video komentar kan sampean nek wawancara ning gone kancane dhewe ora perlu nganggo basa krama. Nganggo basa krama alus ngono ya ora apa-apa. Tapi nek pengen nganggo krama ya malah
Nah, kalau mau kan sampun midhangetake ngrungokno lagu Salawedi. Kira-kira sapa ya sing pengin gawe gambar? Masuk. Ya, oke. Sing gawe gambar nganggo kertas sinten? Ngaco. Gulila duwe kertas, sampean gambar ning kene ya, Cah ya. Sing liyane nganggo apa, Cah? Ora nganggo kertas nganggo apa, Cah? Kanva. Terus. Kan video ya lihat. Terus iki kok diwarna, mbek gambarane koyo apik. Nah iki kok nganggo spidol warna wae, dadi ora ireng kabeh. Ngoten nggih? Wonten malih. Oh ya, video wawancara. Yo iki ditambahi no, kan wis jelasno ini. Tambahi yo matur nuwun. Oke. Ya. Sampun? Nih, oh nang ngisor kene tambahi nama, kelas karo nomor absen ya. Wonten sing sampun malih? Oke. Apik. Iya wis ana jenenge. Oke, kirimno nang WA Gulila ya. Gimana wonten kalih sing sampun? Kira-kira angel apa ora? Gawe komentar atau apresiasi lagu Salawedi kuwi angel apa ora ya? Halo, selamat siang Bu Lila. Selamat siang Bu Kartika. Apa kabar pada siang ini? Alhamdulillah tetap sehat. Alhamdulillah, senang sekali bisa ketemu dengan Bu Lila kembali setelah kemarin saya mengikuti pembelajaran Bu Lila di kelas ya. Bu Lila, kemarin Bu Lila sudah melakukan pembelajaran di kelas dan kebetulan saya sudah diberikan izin untuk bisa menyaksikan Bu Lila mengajar di kelas. Terima kasih sekali loh Bu. Saya juga berterima kasih Bu Kartika bersedia meluangkan waktunya bersama saya. Iya, sama-sama. Bu Lila, kemarin itu ketika saya mengamati Bu Lila dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, itu menurut saya sudah luar biasa sekali loh Bu. Menarik sekali bab yang sekarang disampaikan kepada anak-anak. Nah, dari pembelajaran yang sudah Bu Lila lakukan kemarin, menurut Bu Lila sendiri, apakah ada masalah yang Bu Lila temui di kelas? Iya, masalah yang saya temui kemarin di kelas yang kemarin itu ternyata banyak siswa itu yang masih belum bisa mengutarakan pendapatnya menggunakan bahasa Jawa yang baik dan benar. Gitu. Sementara tujuan pembelajaran ini adalah mengapresiasi sebuah lagu kreasi anyar yang berbahasa Jawa. Iya. Gitu ya Bu ya. Jadi Bu Lila masih merasa anak-anak itu belum maksimal dalam dalam berbahasa Jawa begitu ya Bu ya. Atau mungkin mengungkapkan pikiran dan pendapat mereka dalam bahasa Jawa, lebih tepatnya begitu ya Bu. Nah Bu Lila, tujuan kita bertemu pada siang ini mungkin salah satunya itu ya Bu, untuk membahas masalah juga solusi yang mungkin nanti bisa dimunculkan dalam perbincangan kita pada siang ini. Nah, menurut Bu Lila sendiri dari skala 1 sampai 10, bagaimana tingkat kepuasan Bu Lila dalam proses pembelajaran kemarin di kelas? Kalau dari skala
10 menurut saya kelas yang kemarin itu di skala 7 ya Bu. Masih skala 7 Iya. ya Bu, padahal sudah luar biasa sekali kemarin itu Bu. Terima kasih. Iya masih dalam poin ke-7 itu ya Bu. Nah kira-kira Bu Lila punya kesempatan apa untuk mengatasi permasalahan yang Bu Lila sampaikan tadi? Kesempatan saya. Jadi kesempatan atau kelebihan apa yang mungkin Bu Lila miliki sekarang untuk bisa mengantisipasi atau mengatasi masalah Bu Lila tadi? Iya. Kebetulan kan ini permasalahannya di siswa itu adalah perbendaharaan kata yang kurang. Kalau saya dibandingkan dengan siswa, otomatis perbendaharaan kata saya lebih banyak. Ya. Kesempatan itu kan, ya, maksudnya itu ya Bu ya. Iya, iya. Jadi mungkin ini ya Bu, kita akan lebih intensif dalam mendampingi siswa dalam belajar kosakata Berbahasa Jawa. Iya, berbahasa Jawa begitu. Nah, kira-kira peluang atau kemungkinan apa yang mungkin Bu Lila sekarang miliki untuk bisa meningkatkan atau memperbaiki kekurangan tadi, Bu? Peluangnya sebenarnya dengan mempelajari lagu yang dibahas kali ini pun itu banyak kosakata sehari-hari sebenarnya yang bisa siswa-siswa pelajari. Iya, iya. Dengan metode yang menyenangkan. Secara tidak langsung menambah perbendaharaan katanya anak-anak dengan cara yang menyenangkan, yang mereka tidak sadari kalau mereka sendiri sedang belajar sebenarnya. Gitu ya Bu, karena mungkin dalam proses mendengar itu anak-anak akan lebih tertarik untuk mendengarkan lagu itu tadi ya Bu. Iya. Oh iya, iya. Baik. Kemudian Bu Lila mungkin menemukan hambatan atau gangguan. Kira-kira hambatan atau gangguan apa ya Bu yang mungkin Ibu temui dalam proses meningkatkan kemampuan anak-anak dalam perbendaharaan kata itu tadi Bu? Iya, ada beberapa siswa yang kasusnya karena memang malas untuk mendengar. Malas ya. Terus ada juga memang beberapa kata yang siswa belum familiar. Iya, sulit begitu ya Bu. Kata yang sebenarnya kalau sudah terbiasa memakai bahasa Jawa, kata-kata itu tidak sulit. Tapi karena siswa sekarang lebih sering memakai bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari, kata-kata itu menjadi sulit dan tidak dipahami. Iya, iya. Jadi mungkin perlu pembiasaan begitu ya Bu ya. Nah kemudian dari gangguan atau hambatan yang Bu Lila temui tadi, kira-kira apa ya Bu solusinya? Seperti yang Bu Kartika jelaskan tadi, dengan pembiasaan. Nah, karena itu pada waktu saya mengajar gitu di kelas, siswa semuanya harus menggunakan bahasa Jawa. Pun juga siswa yang masuk ke kelas itu atau guru yang masuk ke kelas saya juga menggunakan bahasa Jawa. Iya. Menarik sekali ya Bu ya, karena ada orang bilang itu katanya orang Jawa jangan sampai lupa dengan Jawanya, begitu ya Bu. Iya, baik, menarik sekali nih Bu Lila. Nah, kemudian apa rencana Bu Lila ke depan untuk mencapai tujuan tadi, tujuan di awal tadi Bu Lila, supaya anak-anak tadi mengenal kosakata atau perbendaharaan kata khususnya di bahasa Jawa? Rencana ke depan saya, karena masih 1 bulan ke depan ini dengan materi yang sama, namun dengan lagu yang berbeda. Lirik lagu itu akan saya ubah, bukan diubah sih, jadi ditranslate begitu, dialih bahasakan. Yang atas memakai bahasa Jawa, yang bawah nanti memakai bahasa Indonesia. Jadi secara tidak langsung kan siswa bisa mempelajari gitu. Oh, ini ternyata bahasa Indonesianya ini, jadi tahu maksudnya. Dan lebih paham begitu ya anak-anak. Menarik sekali Bu Lila. Nah, Bu Lila, untuk menerapkan rencananya Bu Lila yang luar biasa tadi, kira-kira strategi apa saja yang Bu Lila akan lakukan untuk menerapkan itu tadi Bu? Strategi pertama, saya akan berpresentasi dulu. Iya. Jadi saya bagikan dulu itu liriknya yang memakai 2 bahasa, bahasa Jawa sama
sama bahasa Indonesia. Terus saya minta anak-anak untuk menganalisis. Oh iya. Jadi kira-kira ada yang kurang cocok atau tidak Oh gitu. Emang nanti akan sengaja saya buat agak aneh. Jadi biar siswa terpancing, ini kok begini? Untuk bertanya begitu Iya, ya, Bu? begitu. Iya, baik, menarik sekali tuh Bu Lila. Nah, kira-kira dalam menerapkan strategi itu, kira-kira butuh waktu berapa lama, Bu? Kalau rencana saya itu 2 kali pertemuan, maksimal 2 kali pertemuan. Ada beberapa kelas yang 1 pertemuan sepertinya sudah bisa 100%. Tinggal kita menyesuaikan kebutuhan belajar murid begitu ya, Bu ya. Nah, kira-kira Bu Lila, apa ukuran keberhasilan dari rencana yang Bu Lila itu tadi sudah rencanakan? Ukuran keberhasilannya itu kita lihat nanti dari aspek mana begitu, Iya. Ketika siswa bisa menjelaskan atau menceritakan kembali sebuah lagu itu dengan menggunakan bahasa Jawa, nah itulah ukuran keberhasilan saya. Begitu ya Bu ya. Jadi membuat sebuah kalimat atau mungkin paragraf dengan konteks bahasa Jawa yang lebih baik begitu ya Bu. Susunannya yang baik dan benar. Betul. Nah, baik. Bu Lila, dalam menerapkan rencana yang luar biasa tadi itu kan pasti ada hambatan atau gangguan ya Bu. Nah, kira-kira cara untuk mengantisipasi atau meminimalisir sebuah gangguan itu tadi apa Bu yang Ibu lakukan? Gangguannya itu kan biasanya karena siswa malas itu tadi ya. Malas karena itu akhirnya akan kita sajikan itu dalam bentuk yang lebih menarik, supaya termotivasi. Iya betul. Tidak selalu melulu dengan menampilkan dari YouTube. Kebetulan saya kan bisa bermain gitar, bisa ke taman, keluar kelas, bermain gitar, nyanyi bareng-bareng, kan lebih refresh gitu kan. Bisa menyenangkan sekali Bu kedengarannya. Ya, baik, bagus sekali Bu Lila. Nah, sekarang apa kira-kira komitmen Bu Lila untuk menerapkan proses pembelajaran yang sudah direncanakan sebaik itu Bu? Komitmennya bagaimana Bu? Komitmen saya terhadap rencana aksi nyata yang begitu luar biasa tadi. Komitmennya paling tidak target saya yang dari 5 kelas itu 95% lah bisa mencapai atau lulus kelas 3 gitu. Iya. Nah, kira-kira siapa saja Bu yang akan ikut serta membantu Bu Lila dalam mencapai tujuan itu tadi? Ini bisa bekerja sama dengan guru seni budaya sebenarnya. Iya. Karena memang berhubungan dengan seni ya Bu. Terus bisa juga berkolaborasi dengan siswa-siswa kelas 9. Ya kebetulan di situ ada materi drama. Nah, drama ini kan bisa dimunculkan untuk memvisualisasikan lagu itu. Oh iya, betul sekali. Iya, luar biasa sekali rencananya Bu Lila. Nah, kira-kira bagaimana dengan tindak lanjutnya Bu? Nanti setelah Bu Lila kan sudah tahu ya tadi tentang hambatannya, kemudian rencananya, komitmennya. Nah, sekarang kira-kira tindak lanjut dalam sesi coaching ini itu apa? Setelah kita ngobrol banyak di siang ini, tindak lanjutnya nanti yang akan Bu Lila lakukan itu dalam bentuk seperti apa? Sebelumnya terima kasih karena Bu Kartika sudah meluangkan waktu untuk saya. Jadi kalau ternyata merencanakan sebuah pembelajaran kalau sendiri itu kadang-kadang kita tidak menemukan hambatan gitu. Kalau sudah berbincang ngobrol begini akhirnya ketemu hambatannya. Oh ternyata tuh, ternyata itu hambatannya gitu. Tindak lanjutnya dari setelah kita berbincang tadi Bu dan Ibu sudah menginspirasi saya dan memunculkan ide-ide saya. Saya akan melaksanakan itu di kelas dengan jangka waktu dan komitmen yang sudah ditentukan tadi ya Bu ya. Ya, baik Bu Lila, terima kasih atas waktunya di siang ini.
Saya begitu terinspirasi dengan proses pembelajaran Bu Lila yang kemarin Bu Lila sudah lakukan di kelas, dan ternyata anak-anak itu sangat menikmati sekali, salah satunya mungkin dengan mendengarkan lagu yang berbahasa Jawa. Itu yang mungkin sekarang itu sudah langka kita jumpai ya Bu ya. Nah, bisa jadi referensi juga untuk saya, untuk pembelajaran saya ke depan. Saya juga terima kasih karena Bu Lila sudah mempercayakan saya sebagai teman untuk saling bercurah pendapat. Saya juga mengucapkan terima kasih Bu Kartika, dengan kita berbincang seperti ini banyak ide yang masuk sebenarnya, terus banyak koreksi-koreksi yang masuk juga ke saya sebenarnya. Jadi kadang-kadang kalau sendiri itu enggak nyadar. Gimana gitu. Terima kasih juga. Sama-sama. Sampai ketemu kembali ya Bu ya.